Dari dulu bahasa memang menjadi perdebatan semacam perdebatan kiri dan kanan. Apakah bahasa dalam tradisi kuno, misalnya apakah dulu bahasa itu adalah imitasi dari bunyi-bunyian alam lalu digunakan oleh manusia, atau bahasa itu diciptakan manusia. Yang muncul yang sedikit teoritis bahwa apakah bahasa itu adalah realitas pikiran atau realitas kenyataan yang ada di luar pikiran kita, dan itu adalah kesepakatan bersama. Ya, itu juga salah satu perdebatan yang sedikit teoritis ya zaman dulu. Lalu abad pertengahan juga muncul dalam perspektif filsafat bahasa, apakah bahasa itu menunjukkan sesuatu barang yang sudah pasti bentuknya seperti itu, atau wujudnya seperti itu, atau sifatnya seperti itu, atau bahasa itu ya hanya sebatas konvensional, kita bebas menggunakan seperti apa dengan sesuai instrumennya, yang penting itu disepakati dan dipakai oleh masyarakat bersama. Lalu berkembang lagi bahwa bahasa yang sekarang lebih berpengaruh, ya sangat berpengaruh, bahwa bahasa itu ya sifatnya kontekstual. Dia seperti apa dipakai, yang penting itu kesepakatan bersama satu kelompok, satu entitas sosial masyarakat, dan itu digunakan secara komunikatif dan bisa dipahamin, ya itulah bahasa, itu ya digunakannya. Pembahasan selanjutnya mengenai naming rights, bahwa naming rights atau hak penamaan, dari dulu juga sudah ada naming rights untuk masjid, bangunan ibadah, masjid, gereja, itu digunakanlah nama-nama tokoh atau nama-nama orang yang berpengaruh di sekitar untuk menanamkan atau untuk mengingat nama orang yang berpengaruh tersebut. Lalu masuk ke abad ke-20 bahwa industri olahraga itu memanfaatkan naming rights, menamakan stadion, tempat-tempat olahraga itu menggunakan nama brand, menggunakan istilah suatu produk tertentu yang itu sifatnya ada komersil sesuai dengan kesepakatan. Jadi sekitar 1970-an ke atas, seiring dengan perkembangannya kapitalisme di Amerika, naming rights itu juga berkembang. Nama-nama gedung, nama-nama tempat olahraga itu diperjualbelikan haknya dengan ya konsepnya adalah untuk marketing. Lalu di Indonesia naming rights dimulai dari sekitar tahun 2000-an ya. Itu dimulai dari penamaan Indomie Arena yang ada di Tangerang. Lalu naming rights terus berkembang dan belakangan dimanfaatkan oleh PT KAI untuk menambah benefit pemasukan dengan menjual nama-nama tempat stasiun ya, di Jakarta khususnya ya, banyak sekali. Tapi di luar Jakarta juga sudah seperti Semarang. Jadi konsepnya adalah brand awareness, menjual satu nama tempat stasiun untuk mengingat, untuk memudahkan konsumen, untuk memudahkan pasar dalam mengenal brand tertentu. Jadi sifatnya ya brand awareness. Seringkali muncul persoalan dalam naming rights yang seperti yang baru terjadi di Cirebon atas penamaan stasiun Cirebon menjadi stasiun Cirebon BT Batik Rusmi. Ya ini menjadi satu contoh polemik persoalan bahasa juga yang memang dari dulu sudah muncul. Apakah bahasa itu harus menunjukkan satu nilai tertentu, satu makna tertentu, atau bahasa itu bebas secara konvensional aja sesuai kesepakatan bersama satu kelompok tertentu saja. Jadi ya meninggalkan histori, meninggalkan nilai-nilai yang dahulu, ya itu memang sudah menjadi persoalan bahasa, persoalan penamaan yang dari dulu ya.
Gitu. Tapi naming rights kita harus menempatkan pada perspektif bisnis ya, perspektif ya, motivasinya adalah market ya. Jadi dalam perspektif itu ya, bahasa itu memang nggak bisa ditekankan pada nilai tertentu. Bahasa itu harus dimaknai makna tertentu. Tidak bisa bahwa bahasa itu harus sesuai kesepakatan, bahwa nama itu ya sesuai kesepakatan. Pada akhirnya juga kan nama-nama toko, nama-nama tempat, atau nama apapun itu yang kita namain dengan tokoh-tokoh yang heroik, tokoh-tokoh yang bijaksana, tetapi nilai-nilai dari tokoh itu kita tidak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya kita melihat nama seseorang baik, katakanlah Muhammad ya, nama seseorang Muhammad, tapi dia tidak mencerminkan sifat-sifat dan kepribadian, misalnya kepribadian Nabi Muhammad begitu, malah jauh sekali. Atau namanya yang bernilai baik, kebaikan begitu, tapi orangnya tidak baik ya, begitu. Pada akhirnya bahwa nama itu dilepaskan dari maknanya, nilainya. Kembali lagi pada polemik penamaan stasiun Cirebon, terlepas apakah itu miskomunikasi atau apakah itu ada nantinya persoalan hukum lain, tetapi dalam dimensi kebahasaannya ya, bahasa yang berkembang sekarang itu adalah bahasa ya yang sesuai kesepakatan bersama saja. Pada akhirnya nilai-nilai makna itu masyarakat kita mengabaikan itu. Apalah arti sebuah nama, begitu kata Shakespeare. Jadi nama seseorang yang penuh kebaikan, toh juga orangnya belum tentu baik. Gitu. Wassalam.